Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang yang Abian Basi, Selasa 30 Januari 2024. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah kami dapat memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, sehingga kami layak untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Samuel 17 ayat 18. Isai berkata kepada Daud, anaknya, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Kemudian yang kedua di dalam Lukas 5 ayat 18. Datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang lumpuh disembuhkan. 1 Samuel 17 ayat 18, Isai berkata kepada Daud anaknya, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang apa yang baik menurut pikiran manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Hal itu jugalah yang terjadi saat Allah memilih Daud untuk menggantikan Saul menjadi Raja Israel. Saul telah diurapi Samuel menjadi Raja Israel yang pertama. Namun saat menjadi raja, ia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak Saul sebagai raja dan Tuhan memilih Daud untuk menggantikannya. Sebelumnya Daud tidak diperhitungkan oleh Isai ayahnya karena dianggap masih kecil. Isai hanya memilih 7 anaknya laki-laki yang menurutnya dianggap layak. Sedangkan Daud tidak diajak dan dibiarkan mengembalakan kambing domba. Samuel pun berpikir bahwa salah satu dari 7 anak Isai tersebut layak menjadi raja karena memiliki paras yang elok dan perawakan yang tinggi seperti halnya Saul. Namun Tuhan tidak berkenan. Allah mengatakan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud selain memiliki paras yang elok seperti saudara-saudaranya yang lain, ia juga memiliki hati yang baik di mata Tuhan. Daud memiliki tanggung jawab sebagai seorang gembala dengan berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dari firman Tuhan ini kita diajak untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai dan mengambil sebuah keputusan yang menyangkut pribadi seseorang. Kita jangan terpesona dengan apa yang kelihatan oleh mata, tetapi kita harus memiliki hikmat dari Tuhan sehingga setiap keputusan yang kita ambil sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu kita harus minta pimpinan Roh Kudus dalam melakukan setiap tindakan. Saul gagal menjadi raja karena dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mau berjalan dengan
caranya sendiri dan mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ketika Roh Tuhan meninggalkan kita, kita tidak akan mampu mengambil keputusan yang benar, tidak akan sanggup melawan beban-beban kehidupan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita perlu tangan Tuhan yang menolong kita. Di dalam Lukas 5 ayat 18 dikatakan, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mengisahkan tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus setelah dia diturunkan dari atap rumah. Saat itu ketika tersiar kabar bahwa Yesus sedang ada di rumah, maka orang banyak berbondong-bondong datang hingga rumah itu penuh sesak. Seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya untuk bertemu dengan Yesus mendapati bahwa hampir tidak mungkin mereka dapat menembus kerumunan itu. Tetapi teman-temannya sepakat untuk menolong. Mereka memanjat, membongkar atap, dan menurunkan orang yang lumpuh itu perlahan-lahan tepat di hadapan Yesus. Keempat orang tersebut memiliki hati bagi orang yang membutuhkan jamahan Tuhan Yesus. Iman serta usaha yang dilakukannya tidak sia-sia. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, maka Yesus menyambut orang lumpuh itu. Orang lumpuh adalah gambaran dari keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara fisik mungkin mereka tidak mengalami kelumpuhan, tetapi jiwa dan rohani mereka mengalami kelumpuhan. Mereka mengalami kelumpuhan secara material dan mereka sesungguhnya sangat membutuhkan jamahan dari Tuhan Yesus. Memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain tentunya akan mendorong kita untuk melakukan tindakan nyata agar mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sehingga mengalami pemulihan dan kesembuhan atas kelumpuhan mereka. Empat orang ini melakukan tindakan nyata dengan mengupayakan agar si lumpuh dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Untuk mewujudkan hal tersebut, mereka mengalami rintangan dan hambatan. Terlalu banyak orang berkerumun sampai mereka tidak lagi dapat masuk melalui pintu. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka terus mengupayakan agar orang yang lumpuh dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak memiliki kekuatan untuk menggotong orang secara fisik, tapi kita bisa menolong mereka melalui doa-doa kita. Untuk itu jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berdoa bagi mereka yang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk kami boleh peduli terhadap sesama kami yang sedang mengalami kelumpuhan baik secara jasmani maupun rohani. Biarlah melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu, mereka mendapat jamahan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan segala pergumulan yang kami hadapi baik secara pribadi, dalam kehidupan berjemaat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah Tuhan yang ikut campur tangan sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi sesama kami.
Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, sehingga dimanapun kami berada dan dimanapun kami bekerja, biarlah kami senantiasa berada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.